Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan saat pagi ini dengan judul Kristus memberi seorang penolong dan penghibur yang menyertai. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sepenuhnya, kita menjadi anak-anak Tuhan dan kita diselamatkan. Dalam perjalanan kita tidak berjalan sendirian. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, Yesus katakan, "Aku akan pergi kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus, setelah kita merayakan hari Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kubur. Injil Matius pasal 28 ayat 5 dan 6 katakan kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia tidak langsung naik ke surga, tetapi Ia menampakkan dirinya selama 40 hari dan 40 malam dengan tujuan agar murid-murid dapat penghiburan dan pengharapan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22 kita baca di dalam ayat-ayat ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dikatakan di dalam pembacaan ayat yang kita baca tadi, Yesus katakan dan Dia memberi mereka damai sejahtera dan mengembusi mereka dengan perkataan Yesus, "Terimalah Roh Kudus." Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Para murid-murid, kita melihat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka memiliki kuasa. Pasal 12 ayat 5 di dalam Kisah Para Rasul, di mana dikisahkan Petrus dilepaskan dari penjara karena jemaat mendapat kekuatan dari Roh Kudus lewat doa mereka. Ayat 5b dikatakan, "Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah." Jelas peranan Roh Kudus memberi penolong, penghiburan, dan menyertai jemaat pada saat jemaat berdoa kepada Allah. Doa jemaat yang dipimpin Roh Kudus memberi dampak yang luar biasa. Ayat 7 pasal 12 Kisah Rasul ini, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu.
Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Kalau saat ini ada jemaat yang masih terikat berbagai masalah di dalam rumah tangga, di dalam usaha, atau penyakit, atau apapun juga, mari kita tetap berdoa dengan tekun. Pasti Tuhan dapat membebaskan kita dengan cara Tuhan sendiri. Amin, puji Tuhan. Kesimpulan renungan saat ini, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Tuhan Yesus memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan menyertai kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau siap menolong kami dengan pertolongan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kau tolong jemaat Tuhan yang ada saat ini dimanapun mereka berada. Engkau juga mampu menolong mereka, membebaskan mereka dari berbagai kesulitan mereka atau penyakit yang mereka sedang alami. Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.